Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, subscribe, like, dan komennya. Bacharuddin Jusuf Habibie, D.J. Habibie merupakan Presiden Indonesia pertama yang terlahir di luar Jawa dan berasal dari etnis Gorontalo, Sulawesi 78 dari garis keturunan ayahnya yang berasal dari kabilah Gorontalo dan etnis Jawa dari ibunya yang berasal dari Yogyakarta. Saat ini, pemerintah Provinsi Gorontalo telah menginisiasi dibangunnya Monumen B.J. Habibie di depan pintu gerbang utama Bandar Udara Jalaluddin di Kabupaten Gorontalo yang masih digunakan. Selain itu, masyarakat Provinsi Gorontalo pun sempat mengusulkan nama B.J. Habibie digunakan sebagai nama Universitas Negeri setempat, menggantikan nama Universitas Negeri Gorontalo yang masih digunakan. D.J. Habibie merupakan anak keempat dari 8 bersaudara, pasangan Aloi Abdul Jalil Habibie dan Era Atuti Marini Puspawardujo. Ayahnya yang berprofesi sebagai ahli pertanian yang berasal dari etnis Gorontalo 12-13, sedangkan ibunya dari etnis Jawa. Aloi Abdul Jalil Habibie ayah dari B.J. Habibie memiliki marga Habibie, salah satu marga asli dalam struktur sosial pahala kerajaan dan kekeluargaan 15 di Gorontalo. Sementara itu, Era Atuti Marini Puspawardujo, ibu dari B.J. Habibie, merupakan anak seorang dokter spesialis mata di Yogyakarta dan ayahnya yang bernama Puspawardujo bertugas sebagai pemilik sekolah. Marga Habibie dicatat secara historis berasal dari wilayah Kabila, sebuah daerah di Kabupaten Bonbolango, Provinsi Gorontalo. 17-18 dari silsilah keluarga, kakek dari B.J. Habibie merupakan seorang pemuka agama, anggota Majelis Peradilan Agama, serta salah satu pemangku adat Gorontalo yang tersohor pada saat itu. 19 keluarga besar Habibie di Gorontalo terkenal gemar beternak sapi, memiliki kuda dalam jumlah yang banyak, serta memiliki perkebunan kopi. Pernikahan. Perkenalan keduanya bermula sejak masih remaja, ketika keduanya masih duduk di bangku sekolah menengah pertama hingga berlanjut ketika bersekolah di SMA Kristen Dago Bandung, Jawa Barat. 20 komunikasi mereka akhirnya terputus setelah Habibie melanjutkan kuliah dan bekerja di Jerman Barat. Sementara Ainun tetap di Indonesia dan berkuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. D.J. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Besari pada tanggal 12 Mei tahun 1962 di Ranggamalela, Bandung. 21 akad nikah Habibie dan Ainun digelar secara adat dan budaya Jawa, sedangkan resepsi pernikahan digelar keesokan harinya dengan adat dan budaya Gorontalo 22 di Hotel Prenger. Ketika menikah dengan Habibie, Ainun dihadapkan dengan dua pilihan, memilih untuk tetap bekerja di rumah sakit anak-anak di Hamburg atau berperan serta berkarya di belakang layar sebagai istri dan ibu rumah tangga. Dari pernikahan keduanya, Habibie dan Ainun dikaruniai 2 orang putra, yaitu Ilham Akbar Habibie dan Tarek Kemal Habibie. Pendidikan. Habibie belajar tentang keilmuan teknik mesin di Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung, sekarang Institut Teknologi Bandung, pada tahun 1954. Pada tahun 1955-1965, Habibie melanjutkan studi teknik penerbangan. Spesialisasi konstruksi pesawat terbang di RWTH Aachen, Jerman Barat, menerima gelar diploma insinyur pada tahun 1960 dan gelar doktor insinyur pada tahun 1965 dengan predikat summa cum laude. Habibie pernah bekerja di Messerschmitt Bell Kolblom, sebuah perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg, Jerman Barat. 26 pada tahun 1973, ia kembali ke Indonesia atas permintaan Presiden Soeharto. Habibie kemudian menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi Menristek sejak tahun 1978 sampai Maret tahun 1998. Gebrakan B.J. Habibie saat menjabat Menristek diawalinya dengan keinginannya untuk mengimplementasikan visi Indonesia menurut Habibie. Lompatan-lompatan Indonesia
dalam visi Indonesia bertumpu pada riset dan teknologi. Khususnya pula dalam industri strategis yang dikelola oleh PT EPTN, PT Pindad, dan PT PAGEL. 27 targetnya. Indonesia sebagai negara agraris dapat melompat langsung menjadi negara industri dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Puncak karir Habibie terjadi pada tahun 1998, di mana saat itu ia diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober tahun 1999, setelah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden, ketujuh menjabat sejak 14 Maret tahun 1998 hingga 21 Mei tahun 1998 dalam Kabinet Pembangunan 7 di bawah Presiden Republik Indonesia 21 Mei tahun 1998 20 Oktober tahun 1999. Setelah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden, ketujuh menjabat sejak 14 Maret tahun 1998 hingga 21 Mei tahun 1998 dalam Kabinet Pembangunan 7 di bawah Presiden Soeharto. Berikut kata-kata bijak dan kata motivasi. Pengalaman tidak bisa dipelajari, tapi harus dilalui. Keberhasilan bukan milik orang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Hiduplah seperti akan mati besok. Dan berbahagialah seperti kamu akan hidup selamanya. Salah satu kunci kebahagiaan adalah menggunakan uangmu untuk pengalaman, bukan untuk keinginan. Tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Dan tanpa kecerdasan, cinta itu tidak cukup. Itu sebagian kata-kata motivasi dan inspiratif dari B.J. Habibie. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat dan jangan lupa ya subscribe, like, dan komennya.